Oke guys, assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki ya guys. Dan pada video kali ini tanggal 25 April 2023 gue akan membahas saham Bekasi Fajar Industrial Estate atau BFIE. Sebelumnya guys, mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum ya. Mohon maaf kalau misalkan ada salah kata-kata dan ucapan dari gue pribadi. Ya, hari ini hari pertama gua di rumah sih setelah lebaran. Biasanya di hari H+1, H+2 ya jalan-jalan gitu ya ke rumah saudara-saudara, ya ke saudara-saudara yang sudah sepuh kita samperin gitu. Ya, gitulah kira-kira ceritanya, makanya kenapa gua dalam 2 sampai 3 hari ke belakang nggak buat video. Oke, sekarang kita bahas BES. Dan saham BES ini pada penutupan terakhir sudah meningkat sekitar 8% ya guys. Nah, saham BES ini pernah mencapai harga 700-an guys di tahun 2014. Nah, nanti kita akan coba cek berdasarkan angka-angka apakah bisa mencapai harga tersebut ya guys ya. Nah, sebelum tahun 2020 ya, sebelum pandemi itu kan, pandemi itu mulai terasa di tahun 2019 akhir, itu sudah ada gembar-gembornya ya, investor udah pada mulai takut. 2020 itu mulai puncaknya, mulai pertama kali di Indonesia ada kasus pertama di bulan Maret kalau gue nggak salah. Di tahun 2021 itu adalah fase dimana banyak perusahaan lagi struggle-nya. Nah, jadi 3 tahun itu ya, 2019, 2020 dan 2021 itu situasinya cukup abnormal sebenarnya. Tapi BES ini sebelum pandemi, sebelum tahun 2019 itu kinerjanya cukup oke. Dan lu coba belajar dari Pak Lo Keng Hong ya. Beliau mengatakan bahwa kalau mau melihat industri dalam 5 tahun ke depan, coba deh pelajari 5 tahun ke belakang dulu kinerjanya bagaimana. Nah, sekarang kalau kita melihat dari tahun 2017 ya guys ya, tahun 2017 di mana si BES ini tidak right issue, tidak private placement, ya dia begitu-begitu aja gitu. Jumlah lembar sahamnya pun sama. Artinya tidak ada yang terdelusi kalau misalkan right issue. Dan di tahun 2017, 2018 itu kinerjanya bagus sebenarnya. Laba bersihnya di tahun 2017 mencapai 483 miliar, IPS-nya 50. Tahun 2018 mencapai 422 miliar, IPS-nya 43. Jadi gede-gede guys IPS-nya. Coba lu bandingkan dengan sekarang tahun 2023 kuartal 1, IPS-nya sudah mengantongi 11. Berarti kan sebenarnya kalau dihitung sampai akhir tahun 2023 dia bisa mencapai 45 kan, 45 atau 44 IPS. Dan berpotensi menyamai kinerja di tahun 2018 yang saat itu IPS-nya adalah 43, di mana laba bersihnya 422 yang sekarang sudah mengantongi 109 miliar. Jadi baru di tahun 2019, tahun 2020 dan 2021 itu si BES 2019 mengalami penurunan ya. Laba bersihnya menjadi 380, tahun 2020 dia minus, nggak usah dibahas. Tahun 2021 dia minus juga, ya nggak usah dibahas karena memang pandemi kan, nggak ada yang perlu dibahas karena hampir semua perusahaan kecuali industri-industri farmasi, industri-industri kesehatan ya meningkat gitu. Tapi tidak dengan BES ya, dan perusahaan seperti BES yang lainnya juga biasanya mengalami kerugian atau paling tidak turun. Nah, di tahun 2022 gue melihatnya adalah fase pasca pandemi. Di situ sudah mulai ada pemulihan, sudah mulai perusahaan-perusahaan ekspansi. Buktinya apa? Grup Salim, dia sudah akuisisi jalan tol. Grup Astra, dia sudah mulai akuisisi Stargate ya, melalui United Tractor, melalui anak-anak usahanya lagi tuh. Terus Harum juga, kemudian Astra juga mulai mencaplok rumah sakit yang Medika Hill tuh. Artinya ekspansi ya banyak dilakukan di tahun 2000, mulai dilakukan kembali di tahun 2022. Di tahun 2021 dan 2020 ya minim. Kalaupun ada sangat sedikit sekali yang memang ekspansi. Ekspansi itu bagaimana sih guys? Beli fasilitas baru, bangun pabrik baru tuh kayak si INKP baru bikin pabrik baru lagi, ngutang lagi. Tapi dia ekspansi. Beli tanah lagi, bikin kantor cabang lagi, dan lain-lain. Makanya di tahun 2022 cukup banyak kita mendengar berita-berita ekspansi.
ya di tahun 2021 dan tahun 2020 perusahaan-perusahaan paling tidak bisa survive dulu, bisa struggle dahulu. Nah, kalau misalkan banyak ekspansi ya, dan di tahun 2023 seharusnya lebih banyak dari tahun 2022. Kalau banyak ekspansi, salah satu yang kecipratan cuan ya Bekasi Fajar Industrial Estate ini. Ada perusahaan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri beli tanah lagi, beli tanahnya untuk kepentingan ekspansi lagi. Di mana di base ini ya, dia di kuartal 1 sudah ada yang melakukan penjualan, kan penjualan tanah base itu 156 miliaran ya di kuartal 1 2022. Yang menyumbang terbesar itu adalah PT Jaya Yasuda Indonesia kalau gua nggak salah. Nanti lu bisa gua tempelin di sini lah. Itu dia sudah 108 miliar sendiri. Gue coba cari-cari itu perusahaan apa, tapi yang gue temui adalah perusahaan tour travel. Gue kurang paham, tapi nanti kalau misalkan lu paham ya guys ya, lu bisa coba komentar di bawah. Tapi yang jelas begini, seperti yang memang sudah dianalisa oleh banyak analis lain, di tahun 2022 ini sudah mulai banyak perusahaan yang ekspansi. Di tahun 2023 sama. Dan base ini ya, dia waktu tahun 2021 yang rugi itu, dia cuma berhasil menjual 4 hektar guys. 4 hektar itu sangat kecil. Biasanya base itu per tahun ya, kalau lu baca berita dari informasi dari Head of Investor Relation-nya, kalau gua nggak salah namanya Sri, itu rata-rata base itu dalam 1 tahun menjual sekitar 20 hektar. Nah di tahun 2021 dia hanya berhasil menjual 4 hektar. Yang mana 3 hektarnya hanya berhasil terjual di akhir tahun, anggap saja di kuartal 4 tahun 2021. Makanya kalau lu lihat di RTI, base itu di tahun 2021 laba bersihnya, atau kan kuartal 1, 2, 3 nya minus, kuartal 4 nya baru dia mencatatkan keuntungan di tahun 2021 itu guys. Jadi kalau misalkan kita hitung kasar aja guys ya, rata-rata penjualan tanah itu di sana sekitar 2,7 juta per meter persegi sampai 3,5 juta per meter persegi. Artinya, apabila si PT Jaya Yasuda tadi sudah membeli seharga 108 miliar ya guys ya, maka dia sudah ada 36.000 meter persegi yang sudah dibeli. Artinya sudah ada 3 hektar yang dibeli oleh PT Jaya Yasuda Indonesia itu. Dan kalau misalkan keseluruhan itu kan baru satu perusahaan. Kalau keseluruhan ada 156 miliar, yang mana kalau kita hitung berdasarkan per meter persegi adalah 3 juta, berarti si base ini dari tanahnya saja dia sudah berhasil menjual 52.000 meter persegi, yang artinya dia sudah berhasil menjual sekitar 5 hektaran. Harusnya segitu ya, gambaran kasar aja. Artinya dalam 1 tahun atau 4 kuartal, bukan tidak mungkin Bekasi Fajar Industrial Estate bisa melakukan penjualan 20 hektar seperti yang ditargetkan di tahun-tahun sebelumnya. Dan bukan tidak mungkin kinerja BES itu bisa mencapai kinerja yang sama seperti tahun 2018, di mana laba bersihnya adalah 422 miliar. Seperti itu guys. Dan pada saat itu ya, harga saham BES itu berada di angka 200-an. Artinya begini, kalau kita melihat gambaran kasar saja, ini kan baru hitung-hitungan kasar. Kalau kita melihat hitung-hitungan kasar, sekarang harga BES masih 145, BES masih bisa memberikan potensi cuan lebih dari 30% guys. Itu adalah hal yang realistis sebenarnya kalau menurut gua. Tapi kalau kinerjanya nanti di kuartal 3 makin bagus, kuartal 2 makin bagus, kuartal 4 makin bagus, ya bukan tidak mungkin saham BES ini bisa memberikan cuan beggar atau 100%. Kalau misalkan lu sudah punya di harga 111, 120, ya dia kalau naik ke 240 aja udah beggar kan. Dan gue pernah punya base ini sebenarnya di tahun 2022, sempat beli itu di harga 130-an. Dia kan naik tuh tahun 2022 sampai 160-an, itu 150, 160 itu gue jual. Pernah gue untung 30% juga gitu, tapi dia kan minus tuh habis itu tahun 2022, dan gue sebelum minus itu juga sempat keluar karena menemukan saham lain yang bagus. Artinya sebenarnya saham ini masih berpotensi memberikan cuan. Seperti itu guys. Nah, lu kalau melihat dari base ini kan valuasinya murah ya guys. Lu lihat di tahun 2017 dia valuasi PBV-nya cuma 0,2, 0,4 ya di tahun 2018.
Sekarang PBV-nya masih 0,3 guys. Artinya sebenarnya base ini masih murah. Dan kalau misalkan dia naik ke 0,4 atau 0,6 aja, ya lu udah multi bagger sebenarnya. Nggak perlu dia ke PBV 1 sebenarnya. Dia naik ke PBV 1 lu bisa multi bagger. Dia naik ke BBV 0,6, 0,8 aja lu udah bagger. Jadi itulah keuntungan dari memiliki saham yang valuasinya murah. Nah, kalau sudah begini, lu jangan mengharapkan dividen karena memang base ini kita melihatnya jarang membagikan dividen. Sebaliknya, valuasinya sangat murah. Mungkin itu juga lah hal yang membuat si saham base ini dihargai valuasi murah. Kalau gue hitung ya guys ya, gue hitung harga wajarnya bisa mencapai 682. Tapi itu kalau misalkan kondisinya kuartal 1 naik, kuartal 3 naik, kuartal 4 kinerjanya naik lagi, nanti kuartal 1 2024 naik lagi. Jadi sebenarnya ya kita tetap perlu mengupdate berita, tetap perlu mengupdate kinerja per kuartalan. Perlu mengupdate berita tuh begini guys, nanti lu akan mengetahui berita-berita mengenai base ini nanti transaksi dengan siapa, potensi nanti yang akan membeli tanahnya, membuka fasilitas, membuka pabrik baru di lahan dari base ini siapa. Kayak yang gue lakukan di Asri, ketika sudah ada berita mengenai Asri menjual tanahnya yang di Tangerang ke Astraword ya kalau gue nggak salah, itu kan di kuartal 4 2022an, ya gue akumulasi karena nanti bisa jadi di EPS kuartal 4-nya tinggi. Dan kalau kita masuk di EPS kuartal 4-nya tinggi sudah sedikit terlambat, walaupun belum terlambat banget ya. Nah, kalau si base ini ya target 200-an nggak masalah lah, 250 artinya masih ada peluang cuan kan. Dengan catatan ya lu tetap mengupdate kinerja per kuartalan ya. Sama guys, ROE, net profit marginnya base ini bagus, dia 55% net profit marginnya loh. Di tahun 2017 dan 2018 aja 40-an persen. Kemudian ROE-nya juga sekarang sudah mencatatkan 9%, di tahun 2017-2018 dia 10%, tahun 2019, 2020, 2021 nggak usah dibahas lah ya karena situasinya abnormal. Sama, di sini lu bisa lihat pertumbuhan return on asset-nya, return on equity-nya, net profit margin-nya, dan gross profit margin-nya. Intinya kalau gua melihat ya, base ini berpotensi memberikan cuan di tahun 2023 ini ya lebih dari 20% seharusnya. Nah, sekarang bagaimana guys? Besok kan udah mulai buka nih. Ya kalau misalkan lu mau masuk silahkan, tapi khawatirnya besok udah mulai terbang juga sih, tanggal 26 April 2023. Dan base ini memiliki keuntungan, dia aksesnya dekat dengan pusat kota, dekat dengan pelabuhan dan sebagainya. Jadi kan dihubungkan dengan jalan tol ya guys. Perusahaan biasanya kalau mau membangun sebuah industri baru, pabrik baru, fasilitas baru, lahan baru membuka, dia harus memperhitungkan akses menuju ke sana. Kalau lu masuk ke akses perusahaan, masuk ke akses yang memang tidak terjangkau, jalan tolnya itu nggak ada, tidak dekat dengan pelabuhan, nanti kosnya besar guys. Makanya Cikarang, Karawang itu termasuk wilayah-wilayah yang berpotensi untuk terus bertumbuh. Dan untungnya si base ini berada di kawasan itu, Auto M2100 kan. Jadi menurut gua base ini masih bisa memberikan potensi cuan di tahun 2023. Paling itu aja guys video dari gua, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan ini bukan ajakan jual atau beli guys. Sekali lagi ya, keputusan investasi ada di tangan masing-masing. Gua akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.